Hai guys, kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang pengertian tentang angka pengganda, perhitungan angka pengganda, membedakan multiplier dan accelerate, perbedaan makroekonomi dan mikroekonomi, dan yang terakhir kami akan menyajikan studi kasusnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai angka pengganda. Angka pengganda merupakan rasio yang menunjukkan perubahan pendapatan nasional sebagai akibat dari salah satu atau seluruh variabel yang mempengaruhi pendapatan nasional. Analisis angka pengganda mencoba melihat apa yang terjadi terhadap variabel-variabel endogen berupa output sektoral apabila terjadi perubahan terhadap variabel-variabel eksogen berupa konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Kemudian, macam-macam angka pengganda. Yang pertama ada pengganda output. Pengganda output berarti bahwa setiap adanya perubahan permintaan akhir sebesar satu satuan unit uang akan meningkatkan output seluruh sektor-sektor ekonomi sebesar nilai angka pengganda output yang dihasilkan oleh suatu sektor. Yang kedua ada pengganda pendapatan. Pengganda pendapatan berawal dari penerimaan gaji atau upah tenaga kerja yang diberikan oleh faktor produksi. Yang terakhir ada pengganda tenaga kerja. Terdapat hubungan yang proporsional antara output yang diproduksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jika diketahui besar tambahan jumlah output yang akan diproduksi, maka dapat dihitung pula jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Nah, setelah tadi membahas pengertian tentang angka pengganda, selanjutnya mari kita pelajari perhitungan angka pengganda atau multiplier. Sebelum memasuki materi inti, yuk kita review kembali perekonomian 2, 3, dan 4 sektor. Perekonomian 2 sektor memiliki rumus Y sama dengan C plus I. Perekonomian 3 sektor memiliki rumus Y sama dengan C plus I plus G. Dan perekonomian 4 sektor memiliki rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Ada beberapa perhitungan multiplier atau angka pengganda, yaitu 1. Multiplier investasi, 2. Multiplier konsumsi, 3. Multiplier pengeluaran pemerintah, 4. Multiplier pajak, 5. Multiplier transfer payment, 6. Multiplier lainnya, dan 7. Multiplier perekonomian 4 sektor. Yang pertama, multiplier investasi atau KI. Rumusnya yaitu KI sama dengan 1/1 min MPC atau 1/MPS. Rumus tersebut diperoleh dari penurunan rumus sebagai berikut. Contoh soalnya seperti ini. Dari contoh soal tadi, penyelesaiannya adalah sebagai berikut dan diperoleh hasil 195T. Jika diketahui ada depresiasi, maka ada rumus tambahan yaitu AI absen sama dengan AI min depresiasi, dan yang digunakan untuk menghitung Y absen adalah AI absen bukan AI lagi. Dengan cara penurunan rumus yang sama seperti multiplier investasi, diperoleh rumus multiplier konsumsi atau KC yaitu 1/1 min C atau 1/1 min MPC, dan multiplier pengeluaran pemerintah yaitu 1/1 min C atau 1/1 min MPC. Dan untuk multiplier pajak atau KTX, rumusnya yaitu min MPC per 1 min MPC yang diperoleh dari penurunan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, multiplier transfer payment atau KTR dengan penurunan rumus yang sama diperoleh rumus KTR sama dengan MPC per 1 min MPC. Kemudian multiplier lainnya dengan cara yang sama dengan multiplier pajak dan transfer payment diperoleh multiplier ekspor yaitu 1/1 min C min M, sedangkan multiplier impor 1/1 min C min M, dengan M adalah kecenderungan untuk mengimpor atau perubahan besaran impor saat ada perubahan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, multiplier perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, KI, KC, KTX, dan KTR dipengaruhi juga oleh M, sehingga rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, perbedaan multiplier dan accelerate. Multiplier atau penggandaan adalah suatu koefisien atau angka yang dapat menjelaskan besarnya tambahan pendapatan nasional sebagai akibat dari adanya tambahan variabel tertentu dalam perekonomian.
Penjelasan lain dari multiplier yaitu menggambarkan perbandingan antara jumlah, pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan dalam pendapatan nasional. Dari kedua definisi di atas, jelas bahwa multiplier itu sebagai angka penggandaan yang sama berlaku bagi pendapatan maupun pengeluaran. Akselerasi adalah perubahan dalam pendapatan nasional menyebabkan perubahan jumlah investasi. Jadi perbedaan itu dapat disimpulkan. Multiplier merupakan perubahan keseimbangan pendapatan nasional, sedangkan akselerasi merupakan perubahan jumlah investasi. Mikroekonomi dan makroekonomi. Mikro adalah cabang ekonomi yang berfokus pada optimasi sumber daya alam dan manusia, pembentukan keputusan, serta optimalisasi keuntungan atau manfaat yang ruang lingkupnya kecil. Sedangkan makro ekonomi berfokus pada kondisi ekonomi suatu wilayah atau bahkan suatu negara. Artinya, makro lebih memiliki ruang lingkup yang jauh lebih besar dibanding dengan ekonomi mikro. Perbedaan utama antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ada 6 perbedaan utama, yakni: pertama, ruang lingkup pembahasan; kedua, fokus dan pembahasan; tiga, teori yang mendasari; empat, output serta outcome dari analisanya; lima, sudut pandang yang diambil; enam, siapa yang menggunakannya. Ruang lingkup pembahasan. Makroekonomi di sini memiliki ruang lingkup pembahasan yang jauh lebih besar dari mikroekonomi karena memang yang dibahas adalah kondisi ekonomi suatu wilayah dan bagaimana negara tersebut dapat mengendalikannya. Sementara itu, mikroekonomi memiliki ruang lingkup pembahasan yang lebih sempit secara spasial. Disiplin ini membahas mengenai bagaimana seorang individu bertindak untuk memaksimalkan keuntungan dan mengurangi kerugian. Kesimpulannya, jadi analisis seperti apa yang digunakan saat bergantung pada ruang lingkup penelitian. Jika kita menganalisis individu dan perusahaan, maka lebih baik menggunakan pendekatan mikroekonomi. Sedangkan jika kita menganalisis kondisi masyarakat atau negara, gunakanlah makroekonomi. Selanjutnya yaitu fokus dari pembahasan. Fokus pembahasan dari analisis mikroekonomi adalah individualisnya dan bagaimana tiap individu bertindak. Sedangkan fokus pembahasan dari makroekonomi adalah kondisi suatu komunitas yang meliputi kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmurannya. Sedangkan analisis makroekonomi lebih membahas mengenai kesejahteraan, ketenagakerjaan, output ekonomi, produk domestik bruto, dan bagaimana meningkatkan kekayaan dari suatu negara. Intinya, pembahasannya lebih luas dan lebih menyeluruh, namun tidak detail. Kesimpulan bahwa makroekonomi dan mikroekonomi memiliki fokus studi yang berbeda. Oleh karena itu, pilihan pendekatan mikro atau makroekonomi sangat dipengaruhi oleh fokus studi apa yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu teori yang mendasari. Ekonomi makro banyak memanfaatkan teori-teori pertumbuhan dan penggambaran kondisi masyarakat seperti teori pertumbuhan wilayah, teori kesejahteraan masyarakat, teori permintaan dan penawaran agregat, kebijakan fiskal dan moneter, inflasi dan deflasi. Sedangkan mikroekonomi banyak memanfaatkan teori-teori yang dapat menjelaskan aktivitas dan pembuatan keputusan aktor-aktor individual dalam suatu sistem ekonomi. Teori yang digunakan antara adalah teori pilihan konsumen, teori produsen, teori permintaan penawaran, teori biaya kesempatan atau opportunity cost. Kesimpulannya, oleh karena itu, teori-teori yang digunakan juga merupakan salah satu perbedaan utama antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Selanjutnya yaitu sudut pandang yang diambil. Analisis mikroekonomi melihat kondisi sekitar dari sudut pandang individu
baik itu orang maupun sebuah perusahaan. Oleh karena itu, apa yang dibahas dan apa yang dituju juga berorientasi pada individu tersebut dan bagaimana dia bisa memaksimalkan keuntungan. Lain lagi jika analisis makroekonomi. Analisis ini berfokus pada sudut pandang helikopter view dari atas. Helikopter view ini maksudnya melihat dari pandangan yang luas, bukan dari mata seorang individu. Kesimpulan, para ekonomi layakan membuat kebijakan menggunakan pandangan ini karena mereka harus merencanakan dan membuat kebijakan untuk semua orang. Sehingga jika hanya menggunakan sudut pandang segelintir orang atau individual, bisa saja menghasilkan kebijakan yang timpang. Bahkan ada permasalahan yang identik dengan hal itu, juga problematika tragedi of the commons, di mana barang publik dimanfaatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga terjadi kelangkaan barang dan degradasi lingkungan. Selanjutnya yaitu output serta outcome. Dari analisanya, output dan outcome dari analisis makroekonomi sangat berbeda dengan mikroekonomi. Pada analisis makroekonomi, output yang diberikan adalah gambaran umum mengenai kondisi perekonomian suatu wilayah. Sedangkan analisis mikroekonomi memiliki output, strategi-strategi otomasi keuntungan individu dan bagaimana membagi sumbernya secara paling efisien. Kesimpulannya adalah harapannya output berupa gambaran umum ini dapat mendorong terbentuknya kesadaran atau kebijakan pembangunan untuk memperbaiki kondisi wilayah tersebut. Selanjutnya itu siapa yang menggunakannya. Perbedaan terakhir antara ekonomi makro dan ekonomi mikro adalah siapa yang menggunakannya. Umumnya analisis ekonomi makro lebih banyak digunakan oleh pembuat kebijakan, geosfer, wilayah, ekonom pembangunan, ataupun perencana wilayah dan kota. Sementara itu, analisis mikroekonomi lebih banyak digunakan oleh ahli ekonomi teknis, ekonomi murni, ilmu dasar, ataupun otomatisasi dan logistik. Hal itu terjadi karena semua ahli tersebut membahas mengenai hal-hal yang dipelajari oleh ekonomi mikro, yakni otomatisasi sumber daya, pembentukan keputusan, serta maksimisasi keuntungan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini analisis dan produk yang dihasilkan berfokus pada kebermanfaatan dan keuntungan individual. Di sini intinya adalah bagaimana seorang atau suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dan biaya sedikit-dikitnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai studi kasus tentang angka pengganda atau multiplier. Studi kasus yang saya ambil dalam kasus ini yaitu pembangunan pasar daerah. Pasar daerah merupakan tempat untuk membeli dan menjual suatu produk dalam satu daerah. Produk itu yang dihasilkan diharapkan sebagai sarana untuk mengembangkan perekonomian di suatu wilayah atau daerah. Kemudian, pasar daerah mengakibatkan menjadi pusat pelayanan baru. Hal itu secara spasial akan memicu munculnya kegiatan lanjutan lainnya. Berdasarkan aspek transportasi, diketahui bahwa pasar menjadi salah satu faktor penarik dan pembangkit arus lalu lintas yang membebani jaringan jalan di sekitarnya. Sehingga semakin besar skala pasar, maka semakin besar pula tarikan lalu lintas yang ditimbulkan. Kesimpulannya yaitu, selain sebagai sarana pengembangan perekonomian di suatu daerah, penyediaan sarana pasar secara langsung dapat memberikan dampak perkembangan yang signifikan dari segi transportasi dan infrastruktur suatu wilayah. Oke, kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Kami, segenap anggota kelompok, izin undur diri ya guys. Bye-bye.